Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, Islam, dan khususnya kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan ini dan juga diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, puasa Ramadan yang kita jalani ini, itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai latihan spiritual, pengendalian hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu sebetulnya merupakan sisi yang positif, bisa menjadi pendorong, menjadi motivator dalam berbagai hal, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Semuanya juga butuh nafsu. Tetapi nafsu itu harus dikendalikan dengan baik. Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Nafsu itu akan diarahkan kemana? Kepada hal-hal yang sifatnya buruk atau yang takwa. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam nafsu kita Allah sudah memberikan modal kita untuk berbuat buruk, fujur, maupun modal untuk berbuat takwa. Itu tergantung kita semua, bagaimana kita mengendalikannya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa tingkatan nafsu itu ada 3. Pertama adalah nafsu ammarah. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong seseorang untuk berbuat keburukan. Banyak hal yang terjadi di kalangan masyarakat, ya. Kejahatan-kejahatan itu dilakukan karena seseorang tidak bisa mengendalikan nafsu amarah. Makan dan minum itu nafsu. Tapi itu bagus karena makan dan minum itu adalah sumber energi untuk kekuatan manusia agar bisa beraktivitas apapun. Tetapi nafsu makan dan minum jika disusupi nafsu amarah berbahaya sekali. Apa-apa bisa dimakan. Dan itu bisa mengakibatkan kesehatan dan juga mungkin akan merugikan orang lain. Karena gara-gara ingin makan, maka jatah-jatah orang lain mungkin dicuri, dirampok, dan sebagainya. Itu nafsu amarah. Di kalangan pendidikan juga begitu. Gara-gara mungkin seorang mahasiswa misalnya ingin IPK-nya tinggi, disusupi nafsu amarah, maka dia akan berupaya dengan segala cara meskipun itu dilarang. Ujian mungkin nyontek, dan sebagainya. Juga begitu para pemimpin-pemimpin di masyarakat, di pemerintahan dan sebagainya, jika nafsu amarah itu tidak bisa dikendalikan, maka kejahatanlah yang mungkin dilakukan. Kebijakan-kebijakan mungkin juga tidak membahagiakan rakyat banyak karena nafsu amarah. Oleh karena itu, seseorang harus bisa berusaha untuk meningkatkan nafsu amarah itu dikendalikan menjadi nafsu yang kedua, yaitu lawamah. An-nafsul lawamah. Sebagaimana Allah berfirman,
La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi nafsu yang terkendali, yang menyesali. Jadi nafsu lawamah ini tingkatannya lebih tinggi. Seseorang mungkin berbuat jahat, tetapi dia segera sadar bahwa itu tidak bagus. Lumayanlah, ya. Nah, nafsu yang ketiga yang paling baik adalah nafsu al-mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Nafsu yang tenang dalam segala hal. Ibadah puasa pun tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tidak hanya sekedar menjalankan syariatnya, tapi bagaimana dengan puasa seseorang bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika kita bisa pada posisi nafsul mutmainnah, maka ketakwaan itu akan bisa kita raih sebagaimana tujuan dalam berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan puasa kita akan menjadikan kita menjadi orang yang mampu pada posisi nafsul mutmainnah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.